Di tengah kondisi bangsa yang penuh tantangan, ketika rakyat kecil masih berjuang keras sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari, publik justru dikejutkan dengan kabar kenaikan gaji dan tunjangan para pejabat negara, khususnya anggota DPR. Kabarnya, seorang anggota DPR bisa menerima hingga lebih dari 100 juta rupiah per bulan, bahkan ada pemberitaan yang menyebut jumlahnya mencapai 230 juta rupiah. Belum termasuk fasilitas dan tunjangan lain yang seluruhnya ditanggung oleh negara. Ironisnya, semua itu bersumber dari pajak rakyat, dari keringat pedagang kecil, buruh, petani, hingga masyarakat miskin kota yang hidupnya kian terhimpit. Maka tidak heran bila gelombang kritik publik semakin deras, bahkan menyeruak seruan pembubaran DPR. Sebab tingginya gaji dan tunjangan ternyata tidak sebanding dengan kinerja. Kemiskinan tetap tinggi, pengangguran tidak kunjung teratasi, sementara praktek korupsi pejabat terus merajalela. Fenomena ini menunjukkan wajah asli politik demokrasi, sebuah sistem mahal yang memaksa para calon pejabat mengeluarkan modal besar demi kursi kekuasaan. Akibatnya, setelah duduk di jabatan, mereka berupaya mengembalikan modal itu dengan berbagai cara, baik legal lewat kenaikan gaji maupun ilegal lewat suap dan korupsi. Bahkan korupsi hari ini bukan lagi hitungan miliaran, melainkan sudah mencapai triliunan rupiah. Padahal Islam telah memberi peringatan keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Takatsur, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Bermegah-megah telah melalaikan kalian hingga kalian masuk ke dalam kubur. Ayat ini menegaskan bahwa hidup bermewah-mewah, apalagi bagi para pemimpin, adalah jalan menuju kehancuran. Bahkan dalam surat Al-Isra ayat 16, jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami memerintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya menaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Karena itu sudah sepantasnya berlaku terhadap mereka perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami menghancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Allah memperingatkan bahwa suatu negeri akan hancur ketika para pemimpinnya hidup mewah namun durhaka kepadanya. Sejarah membuktikan kehancuran umat terdahulu selalu berawal dari kezaliman penguasa, kemewahan elit, dan pengabaian terhadap hukum Allah. Inilah yang hari ini juga kita saksikan di negeri ini, di bawah sistem kapitalisme demokrasi sekuler. Karena itu, solusi sesungguhnya bukan sekedar mengganti wajah pejabat, tetapi mengganti sistem yang rusak ini dengan sistem yang diridhai Allah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah." Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Inilah panggilan untuk kembali ke